Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Hari ini kita akan belajar membuat infografis materi tema 8 kelas 6 SD. Informasi penting dari suatu teks dapat kita temukan dalam gagasan utama setiap paragraf. Informasi tersebut kita sajikan kembali dalam bentuk visual seperti gambar, diagram, grafik, tabel, atau peta pikiran. Bentuk informasi ini digunakan untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan pembaca. Ini contoh infografis yang menyajikan tentang ozon, bagaimana ozon terbentuk, faktor pengikis lapisan ozon, dan konsekuensinya. Selanjutnya, infografis yang menyajikan data tentang sampah Jakarta, berapa banyak sampah Jakarta setiap harinya, kemudian bagaimana cara pengelolaan komposisi sampahnya, kemudian cara mengurangi sampah tersebut. Selanjutnya ada contoh infografis yang berisi tata tertib saat melakukan percobaan di laboratorium, tentang pakaian lab, tentang cara mencegah kecelakaan, tentang cara bagaimana menggunakan alat yang ada apinya, kemudian cara menggunakan peralatan berlistrik, kemudian cara menggunakan benda tajam, peralatan kaca, bahan kimia, dan cara untuk mengolah limbah dari hasil percobaan. Selanjutnya adalah informasi yang disajikan secara visual melalui peta pikiran. Dalam peta pikiran ini dijelaskan tentang bumi, kemudian gerak rotasi dan revolusi bumi serta akibatnya, kemudian bumi yang memiliki satelit berupa bulan, dijelaskan pula gerak revolusi dan rotasi bulan serta akibatnya. Yang terakhir, sebelum kita membuat infografis, kita kenal dulu apa itu infografis. Infografis merupakan bentuk penyajian data dengan teks dipadukan dengan gambar atau ilustrasi. Infografis digunakan untuk memudahkan pembaca memahami informasi yang disampaikan penulis dengan lebih cepat dan mudah. Sebelum membuat infografis, kita harus membuat rangkuman teks terlebih dahulu. Ini contoh langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuat rangkuman teks dengan teknik membaca memindai, yaitu membaca dengan cepat. Kemudian nomor 2, memilih informasi penting yang akan disajikan. Dan yang ketiga, kita buat infografis menggunakan gambar dan warna yang sesuai agar lebih menarik. Setelah kalian pahami langkah-langkah membuat infografis, marilah kita cermati teks berikut. Teks yang berjudul Ayo Mengenal Bulan ini berisi informasi tentang bulan yang merupakan satelit bumi. Kemudian kita bisa membacanya dengan cepat dengan membaca memindai. Kita lihat kata-kata penting dari teks tersebut. Setelah kita temukan, kita catat informasi penting apa saja yang ada dalam teks tersebut. Kemudian, kita akan membuat ringkasan dari informasi penting yang kita dapatkan dari teks. Ini contoh rangkumannya. Kita tulis poin-poin penting dari teks tersebut. Nah, dari poin-poin penting ini, nanti akan kita pilih informasi mana yang akan kita sajikan dalam bentuk infografis. Kalian harus mencermati dulu kira-kira informasi mana yang penting dan juga bermanfaat. Kemudian sebelum kita membuat infografis, kita membuat rancangan desainnya dulu. Misalnya di bagian tengah akan kita berikan gambar bulan sesuai dengan judul teksnya. Selanjutnya
Selanjutnya di bagian atas bisa kita berikan tulisan-tulisan yang berisi informasi sesuai dengan rangkuman atau informasi penting yang sudah kita pilih sebelumnya. Kemudian di bagian bawah, untuk lebih menarik bisa juga kita sajikan gambar. Tadi ada informasi tentang pasang surut air laut, bisa kita beri gambar air laut. Kemudian ada informasi tentang jarak orbit, bisa kita beri gambarnya. Kemudian tentang gerhana matahari juga bisa kita beri gambarnya. Setelah membuat rancangan, selanjutnya kita buat infografisnya. Tadi di bagian tengah kita beri gambar bulan, ya. Kemudian judul teksnya tadi, ayo mengenal bulan. Kemudian di bagian atas tadi berisi informasi yang pertama tadi tentang bulan adalah satelit bumi. Nah, agar lebih menarik bisa kita beri gambar bumi yang menunjukkan bahwa bulan adalah satelit bumi. Kemudian informasi yang kedua tentang bulan merupakan satelit terbesar dalam tata surya. Kemudian informasi yang ketiga berisi tentang permukaan bulan sebenarnya gelap seperti aspal cair, namun sedikit lebih terang. Nah, itu sudah tergambar dalam gambar bulan yang ada di tengah, jadi tidak perlu kita beri gambar. Kemudian informasi yang selanjutnya, posisi bulan mempengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan juga mitologi. Kemudian di bagian bawah tadi kita juga beri informasi dan gambar. Yang pertama, pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Di sini bisa kita beri gambar air laut agar tampak menarik dan juga memudahkan pembaca untuk mengingatnya. Kemudian informasi selanjutnya adalah jarak orbit bulan dari bumi sama dengan 30 kali diameter bumi. Hal ini menyebabkan ukuran bulan tampak sama besar dengan matahari. Di situ bisa kita beri gambar orbit bulan dan juga bumi. Kemudian informasi yang terakhir adalah ukuran bulan dan matahari yang tampak sama memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Dari informasi tersebut, kita bisa beri gambar gerhana matahari total. Hal ini agar bisa memudahkan pembaca dan lebih mudah untuk mengingatnya. Selamat berkarya dan mencoba membuat infografis di rumah. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.